Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya, Muhammad Syahrul Ramadhan, dan teman-teman saya, Nurul Febrianti dan Tiara Anjani Soehartono Putri, akan membahas ibadah yang terdiri dari 8 subbab. Subbab pertama, pengertian ibadah. Pengertian ibadah dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut bahasa, dan yang kedua menurut istilah. Yang pertama menurut bahasa atau secara etimologis, ada 4 makna dalam pengertian ibadah: taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Pengertian yang kedua menurut istilah atau secara terminologis, Hasbi al-Sidki mengungkapkan bahwa menurut ulama fikih, ibadah adalah segala kepatuhan yang dilakukan untuk mencapai ridho Allah dengan mengharapkan pahalanya di akhirat. Subbab kedua, hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu ada 5. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, jihad di jalan Allah. Dan yang kelima, takut. Maksudnya, tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subbab ketiga, dasar hukum. Dalam Al-Quran banyak ayat tentang dasar-dasar ibadah sebagaimana berikut yang saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Subbab 4, tujuan dan kedudukan ibadah. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan ridho darinya. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Tujuan ibadah juga sebagai konsekuensi dari keyakinan kita kepada Tuhan. Kemudian kedudukan ibadah. Yang pertama, kedudukan ibadah dalam Islam menempati kedudukan yang sangat penting dan menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas seorang muslim. Yang kedua adalah seluruh kegiatan muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, apa saja yang dilakukan seorang muslim akan bernilai ganda jika diniatkan untuk ibadah. Subbab 5, jenis-jenis ibadah. Secara umum, ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah yang ditentukan bentuk dan tata caranya oleh syariat Islam. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Tata caranya pun harus berpola kepada yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang tidak ditentukan bentuk dan tata caranya oleh syariat Islam. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah jasmaniyah, yaitu ibadah yang dilaksanakan seorang muslim dengan anggota badannya, misalnya sholat. Yang kedua adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah yang dilaksanakan seorang muslim dengan cara mengeluarkan sebagian harta kekayaannya, contohnya zakat. Yang ketiga adalah ibadah badaniyah dan ibadah maliyah secara bersamaan, contohnya adalah ibadah haji. Yang
keempat adalah ibadah yang tercermin dalam sikap meninggalkan dan menahan diri. Contohnya adalah saum. Jika ditinjau dari segi kepentingannya, ibadah dibagi menjadi dua, yakni ibadah dengan kepentingan fardhi atau perorangan seperti sholat, dan kepentingan ijtimai atau masyarakat seperti zakat dan haji. Jika ditinjau dari segi bentuknya, ibadah dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, misalnya membantu orang lain, jihad, dan mengurus jenazah. Yang ketiga adalah ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang terakhir adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, itikaf, dan juga ihram. Sebab 6. Syarat ibadah. Ibadah merupakan perkara yang sakral, artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semua bentuk ibadah harus memiliki dasar apabila ingin melaksanakannya, karena apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah. Lantas bagaimana agar ibadah kita diterima? Kita harus memenuhi syarat-syarat ibadah. Dan syarat ibadah itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Dijelaskan pula agar ibadah kita diterima Allah, maka kita harus memiliki sifat berikut. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah meninggalkan riya. Yang ketiga bermuraqabah, berarti yakin bahwa Tuhan itu selalu melihat dan ada di samping kita, sehingga kita bersikap sopan kepadanya. Yang terakhir, jangan keluar dari waktunya, artinya mengerjakan ibadah dalam waktu tertentu. Ada subbab 7, yaitu prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu yang pertama, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ingin dipuji orang lain ataupun riya. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang ketiga, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang keempat, keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 57. Yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Diartikan sebagai proporsional, tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja atau kehidupan dunia saja yang dikejar. Terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang ketujuh dan yang terakhir, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102. Masuk ke subbab ke-8, urgensi dan keutamaan ibadah. Yang pertama, ibadah adalah wujud cinta dan bentuk kepatuhan hamba kepada Al-Khalid. Yang kedua, ibadah merupakan implementasi rasa syukur hamba kepada Allah. Yang ketiga, ibadah dapat mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, dan mengangkat ke derajat tertinggi. Yang keempat, manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Yang kelima, ibadah dapat menenteramkan dan mendamaikan kita, serta merasakan kenikmatan yang hakiki. Yang keenam, ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan. Yang ketujuh, seseorang dapat dibebaskan dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap, dan cemas kepada makhluk. Yang terakhir, ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.